Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifatul Hidayah. Saya dari Unisnu Jepara, NIM 1813304 kali 339. Dosen pengampu Ibu Yunisha Maria Kordianita MPD. Media yang saya gunakan untuk memenuhi KD 3.3 tentang organ pencernaan pada manusia dan hewan serta cara memeliharanya yaitu flipbook handmade, yaitu berupa ini. Kegunaan dari media ini adalah untuk menyamakan persepsi para peserta didik mengenai organ pencernaan pada manusia dan hewan serta cara memeliharanya. Dan ini adalah gambaran dari media flipbook handmade. Untuk halaman sampulnya ini adalah pengertian dari sistem pencernaan itu sendiri. Kemudian halaman kedua ini ada gambaran dari alat-alat pencernaan manusia. Terdiri dari mulut, kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus. Setelah ke usus halus, kita ke usus besar, kemudian ke anus. Dan di bawahnya ini adalah pengertian dari mulut, tenggorokan, dan sampai ke anus. Di halaman selanjutnya adalah fungsi dari ini, tapi ini untuk tugas untuk diisi peserta didik. Dan selanjutnya, halaman selanjutnya ada mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminasia, yaitu sapi. Dari gigi, lidah, saliva, kemudian rumen, retikulum, obamasum, dan pengertian dari lambung sapi itu sendiri. Untuk bagian depan sampul ini ada pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Nutrisi yang didapat akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi, serta menjaga fungsi organ lainnya. Sementara itu, sisa makanan yang tidak dapat diuraikan, dicerna atau diserap akan dikeluarkan lewat urin atau feses melalui saat buang air besar. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran berupa selang panjang berulir yang dimulai berurutan dari mulut, tenggorokan, dan berakhir di anus. Sepanjang saluran ini ada organ aksesori lain yang berfungsi penting untuk membantu kelancaran pencernaan seperti kantong empedu, hati, dan pankreas. Selanjutnya ada tenggorokan atau kerongkongan. Organ yang dalam bahasa medis disebut faring ini merupakan jalan yang digunakan untuk makanan menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu esofagus untuk lalu menuju lambung. Yang kedua, makanan justru masuk ke jalur yang salah, menuju ke saluran napas. Kemungkinan kedua inilah yang membuat kita bisa tersedak. Yang selanjutnya adalah lambung. Alat pencernaan manusia selanjutnya adalah lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. Selanjutnya yaitu usus halus. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan mengolahnya. Sementara itu, jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Di usus kecil juga terdapat gerak peristaltik
yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya. Selanjutnya yaitu usus besar. Setelah itu makanan akan menuju ke usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu anus. Namun sebelumnya, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan terlebih dahulu sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya, sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Yang terakhir adalah anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Jadi yang menahan kita buang air besar saat kita tidur itu adalah itu tadi, anus. Rektum. Jadi yang menahan BAB saat kita sedang tidur yaitu rektum. Bisa diingat dengan mudah ya, yaitu rektum. Selanjutnya ada organ yang membantu sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Sistem pencernaan manusia juga dibantu oleh 3 organ lainnya. Yang pertama yaitu hati, yang kedua pankreas, dan yang ketiga adalah empedu. Selanjutnya ada mekanisme sistem pencernaan pada hewan ruminansia, pada sapi ya. Yang pertama yaitu gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Selanjutnya adalah saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang digunakan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya pun jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu rumen, yang kedua retikulum, dan yang ketiga omasum, dan yang keempat obamasum. Yang pertama rumen. Apa sih rumen itu? Rumen yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikrobakteri. Di sini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Yang selanjutnya adalah retikulum. Retikulum yaitu proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Selanjutnya yaitu omasum. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke obamasum. Yang terakhir adalah abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obamasum. Yang terakhir adalah cara memelihara kesehatan organ pencernaan agar tidak mudah sakit. Yang pertama yaitu konsumsi makanan yang berserat, yang itu seperti biji-bijian, kacang-kacangan seperti buah jambu. Selanjutnya yaitu menghindari kebiasaan merokok. Kemudian menjaga berat badan. Selanjutnya olahraga secara rutin. Lalu minum air yang cukup. Konsumsi lemak yang sehat. Terakhir, ini bisa dibuat di rumah dengan bahan yang nanti akan di akhir video akan saya jelaskan bagaimana cara pembuatannya serta langkah-langkah dalam pembuatan flipbook handmade ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.